Assalamualaikum soleh-soleha. Berjumpa lagi dengan Ustadz Baim. Kali ini Ustadz Baim akan menyampaikan pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 SD bab 6. Di bab 6 ini Ustadz akan membahas tentang kisah keteladanan para nabi. Untuk peta konsep kisah para nabi sama seperti yang ada di buku ya, terdiri atas Nabi Adam AS, Nabi Idris AS, Nabi Nuh AS, dan Nabi Hud AS. Meneladani kisah Nabi Adam alaihissalam. Soleh-solehah, Nabi Adam alaihissalam itu adalah seorang manusia pertama yang diciptakan Allah. Beliau diciptakan dari saripati tanah. Allah juga yang menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Semula Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa hidup bahagia di surga sana. Tetapi iblis berhasil menggoda keduanya, sehingga Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa mendapat murka Allah. Nah, akhirnya apa? Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa akhirnya dihukum. Allah menurunkan mereka berdua itu ke bumi di tempat yang berbeda. Beratus tahun lamanya kemudian mereka baru dipertemukan di sebuah bukit bernama Jabal Rahmah yang ada di Arafah di wilayah Mekah. Nabi Adam alaihissalam akhirnya menyesal atas perbuatannya yang melanggar larangan Allah. Nabi Adam AS berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kesalahan Nabi Adam AS diampuni oleh Allah. Lalu Nabi Adam AS dan Siti Hawa hidup bahagia dan melahirkan anak cucunya. Nah, kisah Nabi Adam AS memberikan contoh kepada kita agar menjadi orang yang berhati-hati ya. Jika kita berbuat dosa, segeralah meminta maaf dan bertaubat kepada Allah. Jangan mengulangi kembali perbuatannya. Allah pasti memaafkan jika kita bersungguh-sungguh. Ya, soleh-soleha. Meneladani kisah Nabi Idris alaihissalam. Soleh-soleha, Nabi Idris AS adalah keturunan ke-6 Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris AS mendapatkan gelar singa karena beliau tidak pernah putus asa dalam berdakwah. Nabi Idris AS tidak takut dengan orang-orang kafir. Orang kafir adalah orang yang tidak percaya pada adanya Allah, ya. Nabi Idris AS juga sangat mencintai umatnya. Saat umatnya dihukum oleh Allah berupa kemarau panjang, Nabi Idris AS segera memintakan ampunan pada Allah untuk umatnya. Nah, Nabi Idris AS adalah seorang yang sangat disiplin. Ia selalu menepati setiap janjinya. Beliau juga selalu mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan pantang menyerah. Kisah Nabi Idris AS ini dapat memberikan contoh kepada kita agar menjadi orang yang pemaaf. Jika orang lain berbuat salah, kita harus memberikan maaf, ya. Kisah ini juga mengajarkan kepada kita untuk selalu semangat dan bersungguh-sungguh dalam belajar dan bekerja. Allah menyukai loh orang-orang yang bersungguh-sungguh dan rajin belajar. Meneladani kisah Nabi Nuh alaihissalam. Soleh-soleha, Nabi Nuh adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh dikenal karena kesabarannya dan tidak mengenal putus asa. Setiap hari Nabi Nuh diolok-olok umatnya. Istri dan anak laki-lakinya pun ingkar kepadanya. Meskipun demikian, Nabi Nuh AS tetap berdakwah. Beliau sedikit pun tidak sakit hati. Beliau selalu memaafkan. Allah tidak membiarkan mereka. Dan akhirnya Nabi Nuh kemudian diperintahkan membuat perahu yang cukup besar oleh Allah. Nah, saat itu umat Nabi Nuh masih mengolok-ngoloknya, termasuk istri dan anak laki-lakinya. Saat banjir bandang mulai datang, Nabi Nuh AS dan umatnya yang beriman selamat, ya. Namun istri dan anak laki-laki Nabi Nuh tenggelam
anak Nabi Nuh alaihissalam yang tenggelam bernama Kan'an. Sedangkan ketiga anak lainnya yang beriman selamat. Ketiga anak yang selamat tersebut bernama Syam, Khan, dan Yafith. Orang yang beriman akan selalu mendapat pertolongan Allah. Pertolongan Allah akan datang setiap saat. Oleh karena itu, berdoalah kepada Allah ya, pasti Allah akan mengabulkan. Kisah Nabi Nuh AS ini memberikan contoh kepada kita untuk selalu bersikap sabar, berjuang melaksanakan perintah Allah. Kisah ini juga mengajarkan kepada kita untuk selalu melaksanakan perintah Allah walaupun banyak godaan. Ya, tetaplah beriman dan berdoa selalu kepadanya. Allah pasti akan menolong. Meneladani kisah Nabi Hud alaihissalam. Soleh-solehah, Nabi Hud alaihissalam diutus Allah kepada kaum Ad. Kaum Ad ini dikenal sebagai kaum yang berbadan kekar dan kuat, serta dikaruniai banyak rezeki oleh Allah. Akan tetapi kaum Ad tidak mau bersyukur. Mereka malah menyembah berhala yang dianggapnya sebagai Tuhan. Mereka mengejek ajaran Nabi Hud alaihissalam dengan tetap membangkang. Mereka diberi peringatan 2 kali oleh Allah. Pertama, berupa kekeringan. Kedua, berupa gumpalan awan dan mega hitam yang tebal. Namun mereka tetap saja tidak mau beriman kepada Allah. Karena peringatan tersebut tidak dipedulikan, Allah kemudian menurunkan hujan dan gumpalan awan itu sehingga menghancurkan mereka. Kisah Nabi Hud alaihissalam ini memberikan contoh kepada kita untuk selalu sabar, tabah, dan lapang dada. Kisah ini juga mengajarkan kepada kita untuk tidak membalas setiap ejekan dengan kata-kata kasar, tapi membalas dengan kata-kata halus. Allah sangat mencintai orang-orang yang berakhlak mulia. Sekian dari Ustadz Baim. Sampai kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.